Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di kesempatan yang penuh barakah dan di tempat yang mulia ini, mari terlebih dahulu kita berwasiat untuk diri kita masing-masing agar kita senantiasa istiqomah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa hanya dengan iman kepada Allah hidup kita akan aman, amanah, damai, sejahtera, bahagia. Dan dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan barakah dari Allah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, tidak hanya pada kehidupan dunia ini saja, tapi bahkan kebahagiaan kita hingga pada kehidupan di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, satu kata dan ungkapan yang sering kita dengar saat khatib berkhutbah di hari Jumat adalah kalimat takwa. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sebuah ungkapan, sebuah istilah, sebuah kata yang mudah kita ucapkan, tapi sulit untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, tahukah anda apa sesungguhnya makna takwa itu?" Ubay bin Ka'ab kemudian balik bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kalau engkau bertanya apa itu makna takwa, apakah engkau pernah suatu ketika, suatu hari berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri?" Umar mengatakan, "Saya sering berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri." "Kalau begitu," kata Ubay bin Ka'ab, "apa yang kau lakukan saat kau berjalan seperti itu?" Umar bin Khattab mengatakan, "Kalau aku berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri, maka aku harus berjalan hati-hati, waspada, mawas diri. Jangan sampai kita kemudian mudah terinjak duri, jatuh, bahkan kita akan binasa." Ubay bin Ka'ab kemudian menjawab, "Begitulah maknanya takwa kepada Allah. Takwa itu adalah bagaimana hidup ini kita jalani, bagaimana hidup ini kita lewati dengan kehati-hatian kita, dengan kewaspadaan kita. Jangan sampai kita berjalan di permukaan bumi ini terinjak duri, yaitu kita jatuh dalam kesalahan, dalam kekhilafan, dalam kemaksiatan kita kepada Allah, dalam dosa, bahkan kekafiran kita kepadanya." Kaum muslimin rahimakumullah, maka kalaulah kemudian duri yang disebutkan itu sebagai sebuah simbol, dia adalah sesuatu yang bisa membahayakan kehidupan manusia, maka duri itu adalah sesuatu yang bisa membahayakan kehidupan kita, baik iman kita kepada Allah, bahkan bisa membahayakan amal kita kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, apa sesungguhnya duri kehidupan yang bisa membahayakan kehidupan kita, iman kita kepada Allah, amal kita kepadanya? "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Setidaknya ada beberapa hal yang dianggap sebagaimana duri dalam kehidupan yang bisa membahayakan seseorang. Yang pertama adalah soal harta kekayaan. Setiap orang pasti memiliki harta dan ingin menguasai harta sebanyak-banyaknya. Bahkan Islam mengajarkan kita harus kaya dengan harta.
harus kuat dengan harta, kalau bisa kaya. Karena memang Rasulullah mengatakan orang mukmin yang kuat dengan hartanya jauh lebih baik ketimbang orang yang lemah karena tidak punya harta apa-apa. Maka harta merupakan duri yang satu sisi kadang-kadang bisa mendatangkan kebaikan untuk kehidupan manusia, tapi sisi yang lain bisa mendatangkan kemudaratan, bahaya bagi manusia itu sendiri. Kalaulah harta itu kita dapatkan dengan cara yang baik, yang halal, dengan cara kita bekerja, membanting tulang, pergi pagi, pulang sore, dengan rahmat dan mengharap ridha Allah, tentu itu merupakan sebuah perbuatan yang baik di mata Allah. Agar Allah berikan rahmat yang berlipat ganda. Tapi kalau kemudian harta itu kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, yang haram, dengan cara yang instan, mungkin orang mencuri, merampok, merampas, bahkan membunuh hanya karena ingin mendapatkan harta yang dia miliki. Maka ini menjadi duri kehidupan manusia yang bisa membahayakan seseorang. Kalaupun kemudian harta kita dapatkan, dan akankah kemudian harta itu bisa kita gunakan sebaik-baiknya demi kemaslahatan manusia, demi kepentingan agama? Sudahkah kita keluarkan sebahagian harta yang kita miliki dalam bentuk zakat kita, sedekah, infak dan zakat, serta pemberian kita kepada orang lain yang membutuhkan, membantu bangunan-bangunan sekolah, pondok pesantren, bahkan masjid, mushola, langgar? Kalau itu kita lakukan, itu merupakan perbuatan amaliyah yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian harta yang kita dapatkan kemudian kita gunakan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak halal, yang kita gunakan hanya mendatangkan malapetaka, dosa, bahkan kemaksiatan kita kepada Allah, ini yang menjadi duri yang membahayakan kehidupan seseorang. Betapa banyak mungkin orang yang dengan hartanya dia gunakan hanya untuk berpoya-poya, bersenang ria. Bahkan kadang-kadang dengan harta dia bisa lakukan apa saja meskipun itu merupakan yang haram di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, maka harta itu ibarat duri yang memiliki, kalau memang kita gunakan, kita waspadai, maka harta bisa membawa kita pada kebahagiaan hakiki. Tapi kalau kemudian kita salah memanfaatkan, akan menjadi duri yang membahayakan kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, kehormatan, harga diri, bahkan pangkat jabatan. Setiap orang pasti ingin kehormatan, dihormati, dihargai. Setiap orang mungkin ingin memiliki pangkat jabatan, karena memang Rasulullah mengatakan setiap kita ini adalah pemimpin. Kullukum ra' wa kullukum ra'iyah wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kita sesungguhnya adalah pemimpin sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Tapi sekali lagi bahwa kedudukan, pangkat jabatan, kehormatan itu bahkan memiliki fungsi yang bisa mendatangkan kemaslahatan buat kita, tapi bahkan bisa mendatangkan malapetaka sekaligus buat kita. Ada banyak orang yang punya kehormatan, kedudukan, pangkat jabatan, dia gunakan sebagai amanah untuk menjalankan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan demi masyarakat yang jauh lebih luas, yang jauh lebih besar. Tapi ada banyak pula orang yang mungkin dengan pangkat jabatan, kekuasaan, justru dia melakukan kezaliman, dia melakukan kedurhakaan, zalim kepada orang lain, zalim kepada diri, bahkan zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta, pangkat jabatan kadang-kadang mendatangkan malapetaka bagi kehidupan manusia.
Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah keluarga kita. Kita punya istri, kita punya anak. Allah mengatakan keluarga kadang-kadang bisa menjadi duri dalam kehidupan. Yang satu sisi pun kadang-kadang bisa menyebabkan kita hidup bahagia dengan keluarga kita. Tapi sisi yang lain boleh jadi keluarga merupakan wadah malapetaka bencana yang menghantarkan orang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kalau kita punya keluarga yang Rasulullah katakan seperti baiti jannati, keluargaku adalah surgaku, di mana orang tua dari bapak, ibu, anak hidup dalam keharmonisan, kebahagiaan, saling menghormati satu sama lain. Suami menghormati istrinya, istri menghormati suaminya, suami istri menyayangi, mengasihi anak-anaknya, anak-anaknya pun hormat penuh dengan akhlakul karimah kepada kedua orang tuanya. Kalau ini yang kita dapatkan, maka insya Allah ini justru menjadi wadah di mana kita mendapatkan kebahagiaan hakiki dunia akhir. Tapi kalaulah sebaliknya, di mana kehidupan rumah tangga merupakan wadah yang penuh dengan malapetaka, bencana, satu sama lain hilang kepercayaan, suami kehilangan percaya diri kepada istrinya, istri hilang percaya kepada suaminya, bahkan lebih parah, anak-anak sudah lagi tidak menghormati kepada kedua orang tuanya, maka ini pertanda alamat akan kehancuran masa depan rumah tangga. Bahkan tidak hanya rumah tangga, kehidupan masyarakat, bahkan bangsa negara, itu ditentukan oleh keadaan bagaimana rumah tangga kita masing-masing. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kekuatan jasmani rohani kepada kita, sekaligus memberikan kekuatan iman dan takwa kita kepadanya. Karena hidup ini sekali lagi adalah penuh dengan ujian cobaan. Kalau kita tidak bisa menata, kalau kita tidak bisa meniti dengan penuh kewaspadaan, maka kita akan jatuh dalam kehancuran dan kebinasaan. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, hidayah, petunjuknya kepada kita, agar kita senantiasa berada pada jalan kebaikan, kebenaran, dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.